Tragis, mimpi Novel Bamukmin jadi cawapres dihancurkan Nasdem. Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Banyak yang protes, entah itu masyarakat yang sebelumnya mendukung Nasdem, atau juga beberapa kader yang memilih hengkang. Tapi yang tidak terduga adalah Novel Bamukmin. Dia menyatakan tidak mendukung deklarasi capres Nasdem. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel. Rupanya ada sedikit dendam di masa lalu yang masih terngiang. Dia pernah melaporkan kader Nasdem yaitu Victor Laiskodat yang sekarang menjadi gubernur NTT dengan dugaan penistaan terhadap agama Islam. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, katanya. Novel curiga Nasdem diduga menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, termasuk televisinya karena selalu memframing berita-berita FPI dengan hal anarkis berulang-ulang. Saya menduga Jaksa Agung yang kader Nasdem yaitu Muhammad Prasetyo ikut terlibat dalam peristiwa pemenjaraan ulama, termasuk Habib Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi. Juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Kiai Haji Farid Uqbah, Zain An-Najah, dan Hanung Al-Hamad dan Habaib yang lainnya, katanya. Masih belum terjelas apakah Novel tidak akan mendukung Anies atau tidak mendukung Nasdem. Tapi Novel meminta klarifikasi Surya Paloh terkait hal itu. Apalagi Nasdem sangat mendadak dan tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan, sehingga patut diduga ada agenda untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam, katanya. Haha, lucu banget Novel ini. Kemungkinan dia benci Nasdem. Novel ini salah satu yang mendukung Anies, dan ketika tahu Anies dikait Nasdem sebagai capres, maka meledaknya amarah dan dendamnya. Ibarat orang yang disukai ternyata mencapakan dan berlabuh ke lain hati. Apalagi beberapa waktu lalu Novel Bamukmin menyatakan siap menjadi cawapres Anies dan dengan bangganya bisa meraup puluhan juta suara pendukung. Mimpinya diserobot dan dirusak seketika oleh Nasdem. Anies yang dibela mati-matian ternyata bergabung dengan Nasdem yang selama ini mereka benci. Jadi ini semacam dilema yang sangat menyakitkan. Mungkin sama menyakitkannya seperti mengetahui kenyataan bahwa Prabowo yang mereka banggakan malah berpindah ke kubu pemerintah sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo hilang, pergi menjauhi mereka. Nah, menarik untuk disimak apa reaksi mereka terhadap Anies. Kalau Nasdem, Novel, dan kawan-kawan mungkin tetap benci. Nasdem dianggap sebagai pemecah belah umat. Entah bagian mana yang disebut pemecah belah umat, justru kelompok Novel dan kawan-kawan inilah yang suka memecah belah dengan narasi dan politisasi agama. Apakah mereka akan benci Anies juga dan mencap dia sebagai pengkhianat? Dan kalau Anies juga dijauhi mereka, makin bingung siapa kira-kira yang akan mereka dukung. Tidak mungkin mereka abstain di pemilu 2024. Mereka butuh eksis dan show off kekuatan massa. Kalau melihat komposisi saat ini, kemungkinan ada 2 atau 3 capres, Ganjar, Prabowo, dan Anies. PA212 mau dukung siapa? Kalau tidak mau dukung Anies lagi karena terlanjur dendam dengan Nasdem, rasanya aneh kalau mereka dukung Prabowo lagi. Mereka sudah pernah dikecewakan dan sempat mengucapkan say goodbye pada Prabowo. Masa mau jilat ludah sendiri lagi? Lantas, kalau bukan mereka, masa mau dukung Ganjar? Saya sempat berpikir, gimana kalau mereka mendadak mendukung Ganjar, meskipun Ganjar takkan sudi. Amit-amit jangan sampai deh. Tapi, feeling saya mereka pasti akan tetap dukung Anies, tapi bukan dukung Nasdem. Mereka bisa saja dukung Nasdem kalau ada logistik yang tersedia. Kelompok munafik seperti mereka hanya berkedok bela agama, tapi kalau ada nasi bungkus, biasanya akan goyah pendiriannya. Jadi jangan heran apalagi kaget kalau tiba-tiba mereka masuk gerbong yang sama dengan Nasdem dan mendukung Anies. Kalau masih tidak mau, apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain. Mungkin ada baiknya dukung Rizik saja sebagai presiden-presidenan atau presiden abal-abal. Dulu juga sempat ada gubernur DKI tandingan karena tidak mau Ahok menjabat. Rizik jadi presiden. Novel bisa mewujudkan mimpinya sebagai wakil presiden. Untuk menteri silakan angkat saja orang-orang dari PA212 dan FPI. Win-win solution. Bagaimana menurut Anda?